warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua SLCC PGRI Jawa Tengah, Pak Sabtono yang sekaligus Wakil Sekretaris Umum, para narasumber Ibu Dr. Katarina, ini saya dari SLCC juga. Ini masih muda, Mas Yosep dan Mas Arifin dari Banyumas. Terima kasih, saya juga sering ikuti di podcastnya ya di Banyumas. Luar biasa, salam untuk Pak Ketua dan teman-teman. Bapak Ibu mungkin juga banyak pengurus SLCC Kabupaten Kota dan para peserta, para guru yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, siang hari ini saya berbahagia sekali bisa mengikuti acara yang menurut saya sangat penting, tidak saja bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, tetapi bagi PGRI sebagai organisasi profesi yang komitmennya dalam kelahirannya di samping mempertahankan NKRI adalah memajukan pendidikan. Nah, inilah saya kira acara yang menurut saya harus terus kita kedepankan, kegiatan-kegiatan seperti ini. Untuk itu kami ingin sampaikan rasa terima kasih kepada Pak Sabtono, Ketua PGRI Jawa Tengah SLCC, Bu Katarin, di samping para narasumber yang kebetulan ini untuk saat ini dari Banyumas ya, Mas Yusef dan Mas Arifin. Pasti juga untuk semua peserta. Bapak Ibu, secara singkat saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita lahir di 77 tahun yang lalu, 25 November tahun 45, 100 tahun setelah kemerdekaan, itu menegaskan bahwa kita lahir untuk mempertahankan NKRI, yang kedua memajukan pendidikan, yang ketiga memuliakan guru, dan kalau yang keempat membantu kesulitan guru. Dalam konteks ini maka kita sudah katakanlah bersepakat untuk ada di sini dalam rangka paling tidak yang kedua kita ingin fokuskan di sini memajukan pendidikan. Nah, pada saat bangsa ini saat ini, kalau saya sekarang sedang selalu mengatakan gini Mas Yosep, Mas Arifin, nampaknya di 100 tahun kemerdekaan dan 100 tahun PGRI ini, bangsa ini akan dipenuhi janji pembukaan atau janji kemerdekaannya, yaitu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena diyakini di tahun 45 nanti dunia mengatakan bangsa Indonesia akan menjadi negara terbesar kelima dunia. Masa negara terbesar kelima dunia itu tidak sejahtera ya? Pasti sejahtera itu. Nah, kenapa saya katakan ini akan dipenuhi nampaknya? Karena ciri-cirinya mulai nampak. Pertama adalah bonus demografi. Ini yang kunci gemboknya di guru, di para pendidik ini. Yang kedua, bonus digital. Coba bayangkan, ini kemarin diakselerasi dengan apa yang kita sebut COVID. Gara-gara COVID ya, semua melek ini ya. Pas mau merdeka belajar, COVID sekalian ya. Ini juga menarik ya. Dan sekarang hampir semua guru melek ya terhadap digital ini. Apalagi anak-anak kita, anak PAUD, anak KB aja sudah ngerti oh sekarang karena kemarin dipaksa untuk itu. Dan ini menjadi bonus yang akan menggerakkan. Nah, yang ketiga adalah bonus keindonesiaan. Saya sering sebut bonus keindonesiaan karena kita menjadi bangsa yang memang berbineka, tetapi menyatakan ika dalam kesatuan dengan kekayaan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Nah, termasuk nanti di dalam profil pelajar Pancasila yang akan sampai kepada konteks ini. Inilah yang membuat bangsa ini sedang bersiap diri dengan komitmen menyongsong Indonesia emas, dengan komitmen Indonesia maju, tetapi juga mensyaratkan diri generasinya unggul. Nah, generasi unggul tadi disebut oleh Pak Sabtono adalah berprofil Pancasila, pelajar Pancasila itu. 6 hal itu
di mana unggul dalam profil pelajar Pancasila tidak saja cerdas atau pinter atau kompeten, tapi juga berkarakter. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka cara yang dipilih adalah apa yang saat ini akan kita bicarakan adalah Merdeka Belajar. Kurikulumnya kurikulum merdekaan ini sebenarnya dalam sana mengarah ke sana. Nah, apa mungkin kalau kita ingin menghasilkan anak yang unggul, berprofil pelajar Pancasila, lalu menggunakan kendaraan Merdeka Belajar, ya gurunya ini tidak juga berprofil pelajar Pancasila, gurunya tidak bisa mengendarai Merdeka Belajar ini. Maka hari ini saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas inisiasi ini dan kepada para narasumber, Bu Katarin, Mas Yosep, Mas Arifin ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih panjenengan sebagai orang yang sudah ahli di bidang ini, sudah mempraktekkan, sudah menguasai, sekarang berbagi. Inilah model yang harus kita bangun di kita agar bisa membantu pemerintah mempercepat upaya kita mencapai Indonesia maju dengan menghasilkan generasi yang unggul, yaitu yang berprofil pelajar Pancasila melalui model pembelajaran yang kita kenal dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau kita pelajari lebih jauh sebenarnya nanti ya kurikulum Merdeka Belajar kurang lebih ya filosofinya Ki Hajar Dewantoro nanti akan dijelaskan oleh teman-teman semuanya. Dan inilah yang akan menghasilkan generasi yang utuh, generasi yang siap bertransformasi, generasi yang siap beradaptasi dengan perubahan, dan pembelajarannya maka disebut juga pembelajaran yang kita sebut dengan Merdeka Belajar atau kurikulumnya kurikulum Merdeka, karena memang untuk menghadapi satu era perubahan yang begitu cepat. Mudah-mudahan melalui pelatihan ini semua guru memasuki tahun ajaran baru yang mestinya sudah bersama-sama menerapkan kurikulum Merdeka, semua tidak sedang dalam kebingungan seperti pada saat awal COVID, Mas Yosep. Suruh pembelajaran digital, banyak guru yang membuka laptop aja baru sekali gitu ya, gerakan mouse masih susah, apalagi tanpa mouse susah meneh gitu ya. Nah ini yang waktu itu menjadi problem kita. Tetapi dengan kebersamaan kita termasuk Pak Sabtono, wah kerja keras waktu itu, resolusi setiap minggu kalau perlu 2-3 kali melakukan. Tapi yang luar biasa sebenarnya saya sering sampaikan ke Mas Menteri juga adalah apa namanya pembelajaran dari teman sebaya waktu itu. Malah saya sering bilang gini, gurunya guru honorer saya bilang gitu ya. Jadi guru tua sih ngajarin ya Mas Yosep CS itu termasuk guru honorer ya Mas Arifin, kurang lebihnya begitu. Maka saya waktu itu mengingatkan Mas Menteri kalau mereka tidak segera diberi status dan penghasilan yang layak, zolim ini. Karena apa? COVID itu pembelajaran kita terselamatkan oleh guru-guru muda yang pada umumnya adalah guru honorer. Dan saat ini mari kita hadir kembali para guru-guru muda di PGRI menjadi pemungkin bagi berjalannya kurikulum Merdeka dengan model menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Pak Sabtono, jangan berhenti sampai di sini, ini baru 1000 Pak Sabtono. Siap. Masih ribuan guru lagi yang belum, kabupaten nanti Mas Arifin kita gerakan semuanya. Kita lakukan 250.000 anggota kita kalau perlu tersentuh semuanya, sehingga bersama PGRI mereka merasa berada di rumah yang membuat mereka nyaman bersama-sama kita di bawah payung PGRI. Sekali lagi terima kasih, selalu saja guru-guru muda terutama Mas Arifin, Mas Yosep ini yang masih muda, jadilah pribadi yang menjadi pemungkin bagi sesuatu yang mungkin kalau perlu dianggap tidak mungkin oleh orang gitu ya, misalkan termasuk hari ini. Hari ini 4 sesi ya ke depan atau 4 tahap atau 4 etape, kalau Pak Mas Menteri suruh ngapa ini 4 apa lagi ya, 4 etape atau apa,
akan kita lakukan dengan jangkauan 1070 orang, maka selanjutnya akan berlipat. Syukur alumni dari ini sudah akan bisa menularkan ke yang lain, sehingga Jawa Tengah tidak ada guru lagi yang buta terhadap kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih atas nama pengurus PGRI Jawa Tengah kepada seluruh peserta yang mengikuti acara pada hari ini. Terima kasih secara khusus kepada narasumber, ini terutama bertiga pada hari ini yang hadir, dan pasti kepada Ketua PGRI Jawa Tengah SLCC. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh PGRI Jawa Tengah SLCC atau SLCC PGRI Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.